Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi di channel Pak Ali Sanggau, channelnya para pecinta sejarah. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat semua subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang tokoh kerajaan Singasari yang bernama Kertanagara. Kertanagara, Raja Singasari. Kertanagara atau disebut Sri Maharaja Kertanagara, meninggal tahun 1292, adalah raja terakhir yang memerintah kerajaan Singhasari dengan gelar Sri Maharaja Diraja Kertanagara Wikrama Damotunggadewa. Masa pemerintahan Kertanagara dikenal sebagai masa kejayaan Singhasari. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan wilayah Nusantara. Menantunya, Raden Wijaya, kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sekitar tahun 1293 sebagai penerus dinasti Rajasa dari Singhasari. Kertanagara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singhasari tahun-tahun 1248 sampai tahun 1268. Ibunya bernama Waning Hyun yang bergelar Jayawardani. Waning Hyun adalah putri dari Batara Parameswara, putra sulung Ken Arok, pendiri Singhasari, dari Ken Dedes. Istri Kertanagara bernama Sri Bajradewi. Dari perkawinan mereka lahir beberapa orang putri, yang dinikahkan antara lain dengan Raden Wijaya Putra Dyah Lembu Tal, dan Arda Raja Putra Jayakatwang. Nama 4 orang putri Kertanagara yang dinikahi Raden Wijaya menurut Nagara Kretagama adalah Tribuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Berdasarkan Prasasti Mula Malurung, Prasasti Pakiswetan, sebelum menjadi Raja Singhasari, Kertanagara lebih dulu diangkat sebagai Yuwaraja di Kadiri tahun 1254. Nama gelar Abhiseka yang ia pakai ialah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusotama Wira Asta Basudewadipa Aniwari Wiryanindita Parakrama Murdaja Namotunggadewa. Kertanagara naik takhta Singhasari tahun 1268 menggantikan ayahnya, Wisnuwardana. Berdasarkan Prasasti Padang Roco yang bertarikh 1286, Kertanagara bergelar Sri Maharaja Diraja Kertanagara Wikrama Damotunggadewa. Menurut para raton ia adalah satu-satunya Raja Singhasari yang naik takhta secara damai. Kertanagara merupakan sosok Raja Jawa pertama yang ingin memperluas kekuasaannya mencakup wilayah Nusantara. Penyatuan Hindu dan Buddha. Dalam bidang agama, Kertanagara memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Shiva dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu dalam para raton, Kertanagara sering juga disebut Batara Siwa Buddha. Menurut Nagara Kretagama, Kertanagara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Itu sebabnya Kertanagara dikisahkan pula dalam naskah-naskah kidung sebagai seorang yang bebas dari segala dosa. Bahkan, salah satu ritual agamanya adalah berpesta minuman keras. Gelar keagamaan Kertanagara dalam Nagara Kretagama adalah Sri Jenana Bajreswara, sedangkan dalam Prasasti Tumpang ia bergelar Sri Jenaneswara Bajra. Kertanagara diwujudkan dalam sebuah patung Jina Mahaksopya, Buddha, yang kini terdapat di Taman Apsari, Surabaya. Patung yang merupakan simbol penyatuan Shiva Buddha itu sebelumnya berasal dari situs Kandang Gajah, Trowulan, yang pada tahun 1817 dipindahkan ke Surabaya oleh Residen Baron A.M. de Salis. Oleh masyarakat patung tersebut dikenal dengan nama Joko Dolok. Pemberontakan Caya Raja. Dalam para raton dikisahkan, Kertanagara memecat para pejabat yang berani menentang cita-citanya. Antara lain Empu Raganata diturunkan dari jabatan Rakrian Patih menjadi Ramatyaksa. Penggantinya bernama Kebo Anengah dan Panji Angragani. Sedangkan Arya Wiraraja dimutasi dari jabatan Rakrian Demung menjadi Bupati Sumeneb.
Menurut Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, perombakan susunan kabinet tersebut mengundang ketidakpuasan antara lain dari kalangan Bayangkara yang memberontak pada tahun 1270 dalam Nagara Kretagama. Ia disebut dengan nama Jayaraja. Untuk mewujudkan ambisi memperluas wilayah kekuasaannya, dilaksanakanlah ekspedisi Pamalayu. Pamalayu bermakna Perang Malayu, yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera sehingga dapat memperkuat pengaruhnya di Selat Malaka yang merupakan jalur ekonomi dan politik penting. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk menghadang pengaruh kekuasaan Mongol yang telah menguasai hampir seluruh daratan Asia. Pengiriman pasukan ke Sumatera dilakukan pada tahun 1275 di bawah pimpinan Mahisa Anabrang. Pada tahun 1286, setelah Bumi Malayu dapat ditundukkan, Kertanagara mengirim kembali utusan ke Bumi Malayu yang dipimpin oleh Rakrian Mahamantri Atwaya Brahma, didampingi Mahisa Anabrang, membawa Arca Amogapasa sebagai tanda persahabatan dan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Dharmasraya yang saat itu rajanya bernama Sri Maharaja Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menjalin kekuatan untuk menghadapi orang Mongol dari dinasti Yuan yang berkedudukan di Han Balik, Beijing sekarang. Saat itu dinasti Yuan atau dikenal sebagai dinasti Mongol sedang melakukan ekspansi wilayah, bahkan memiliki bentangan yang cukup luas, dari Korea hingga Rusia. Kifan Rus Timur Tengah menghancurkan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Eropa Timur. Dan pada tahun-tahun itu, dinasti Mongol berusaha mengadakan perluasan diantaranya ke Jepang dan Jawa. Jadi maksud ekspedisi ini adalah untuk menghadang langsung armada Mongol agar tidak masuk ke perairan Jawa. Pemberontakan Mahisa Rangka. Selain itu, Nagara Kretagama juga menyebutkan adanya pemberontakan Mahisa Rangka tahun 1280. Disebutkan kalau Mahisa Rangka adalah tokoh yang dibenci penduduk Singhasari. Pada tahun 1282, Kertanagara mengirim ekspedisi ke Bali atau disebut ekspedisi Pabali. Pada tahun 1284, ekspedisi ini berhasil menaklukkan kerajaan Bali, dan membawa rajanya sebagai tawanan menghadap ke Singhasari. Selain Sumatera dan Bali, Kertanegara juga berhasil menaklukkan daerah-daerah lainnya, yaitu Gurun, Pahang, dan Bakulapura. Pada tahun 1289 datang utusan Kubilai Khan yang bernama Menghi, meminta agar Kertanagara tunduk kepada kekuasaan Mongol dan menyerahkan upeti setiap tahunnya. Kertanagara menolak permintaan itu, bahkan melukai wajah Menghi. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Kertanegara bahkan sampai memotong salah satu telinga Menghi. Untuk membalas hal itu, beberapa tahun kemudian Kubilai Khan mengirim pasukan yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Singhasari. Pasukan tersebut mendarat di Jawa tahun 1293 di mana saat itu Kertanagara telah lebih dulu meninggal akibat pemberontakan Jayakatwang. Pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 dikisahkan dalam Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panji Wijayakrama. Jayakatwang dipengaruhi Arya Wiraraja supaya memberontak. Jayakatwang merupakan keturunan Kertajaya Raja terakhir Kadiri yang dikalahkan Ken Arok leluhur Kertanagara tahun 1222. Sedangkan Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singhasari yang sakit hati karena telah dimutasi ke Sumenep. Pasukan Jayakatwang dipimpin Jaran Buyang, bergerak menyerang Singhasari dari utara, Kahuripan. Kertanagara mengirim kedua menantunya, yaitu Raden Wijaya Putra Lembutal dan Ardaraja Putra Jayakatwang untuk melawan. Tetapi Ardaraja berkhianat dan kemudian bergabung ke dalam pasukan ayahnya. Pasukan Jaran Buyang hanyalah pancingan supaya pertahanan ibu kota kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang dari selatan dipimpin Patih Kebo Mundarang. Saat pasukan Kebo Mundarang menyerang,
Kertanagara sedang mengadakan upacara ritual keagamaannya. Mendengar pasukan gelang-gelang menyerang, Kertanagara lalu keluar menghadapi serangan pasukan musuh, tetapi akhirnya ia tewas terbunuh bersama Empu Raganata, Pati Kebo Anengah, Panji Angragani, dan Wirakreti. Kematian Kertanagara pada tahun 1292, diakibatkan oleh pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang, yang menurut prasasti Mula Malurum merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besannya sendiri, dan menjadi sebab runtuhnya kerajaan Singhasari. Hal ini mengakibatkan lepasnya daerah kekuasaan Singhasari diantaranya Bali, Gurun, Pahang dan Tanjung Pura. Pemerintahan Wangsa Rajasa kemudian diteruskan oleh menantunya yaitu Raden Wijaya, dengan mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Menurut Nagara Kretagama, Kertanagara dicandikan bersama istrinya di Candi Jawi, Pasuruan sebagai Wairocana dan Lokana, dengan lambang arca tunggal Ardanareswari. Kertanagara juga disanjung sebagai titisan Buddha Agung Mahaksobya oleh para keturunannya, yaitu dalam prasasti Wurare yang ditemukan di Trowulan, Mojokerto. Kertanagara juga dicandikan di Candi Singasari, Malang, Jawa Timur oleh cucunya, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Putri Raden Wijaya, ibu dari Raja Majapahit, Hayam Wuruk. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.